Selamat siang pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kilas Nusantara pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, pada siang ini kami suguhkan berita menarik dalam negeri di mana kita akan berkunjung ke pameran senjata kuno di Sulawesi Tengah yang memamerkan ragam senjata pusaka dari Tadulako seperti guma, tombak, tinbak doke, toru tondu, dan kaliavo atau tameng. Tapi berbicara yang kuno-kuno nih pemirsa, tidak hanya senjata antik tadi ya, karena di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, kita bisa menyelami sejarah kerajaan Islam di masa lampau melalui sebuah istana kesultanan yang menyimpan nilai adat dan budaya yang dibalut nilai moral dalam keislaman suku Samawa yang pernah ada sejak tahun 1885 silam. Kemudian kita ke ujung barat Indonesia untuk melihat usaha budidaya jamur tiram super jumbo yang kini tengah menjadi primadona masyarakat di Aceh. Segera kita jelang ketiga beritanya berikut ini. Ratusan senjata tradisional khas Sulawesi Tengah dipajang dalam pameran yang digelar oleh Korem 132 Tadulako dengan tema Keajaiban Pusaka Tradisional Sulawesi Tengah. Beberapa senjata yang dipamerkan adalah guma, tombak, tindak doke, taru tondu, dan kaliavo atau tameng serta sumpit. Sebagian senjata ini berusia hampir ratusan tahun. Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf mengatakan, senjata pusaka dari Sulawesi Tengah ini ditampilkan untuk mengenalkan sejarah Sulteng kepada khalayak luas. Menurut Danrem, Sulawesi Tengah memiliki beberapa jenis senjata pusaka yang terkenal dan belum punah. Namun, senjata kuno itu baru terpublikasi di kalangan tertentu untuk dilihat, dipegang, dicoba, dan diteliti. Kami ingin menyebarluaskan informasi tentang sejarah Sulawesi Tengah dan senjata kunonya. Kemudian yang kedua, kami ingin mendapat masukan tentang sejarah dan senjata tradisional itu apa lagi yang ada. Kami berharap masyarakat tergerak hatinya, tokoh-tokoh dari luar tergerak hatinya untuk memberikan info kepada kami sehingga semakin lengkap ini informasi tentang sejarah ini. Ini milik anggota komunitas, pusaka Tadulako. Jadi milik masyarakat ya. Jadi bukan milik museum. Ada berapa banyak koleksi? Ini anggota kita di komunitas pusaka Tadulako untuk jenis guma itu sekitar hampir 100-an. Ada ini ditampilkan ini. Kalau guma sendiri sekitar 60-an. Selain pameran senjata tradisional, Korem 132 Tadulako juga menggelar seminar internasional tentang kebudayaan Sulawesi Tengah yang diikuti oleh 15 negara. Ke-15 negara tersebut juga bersedia membantu melestarikan budaya dan warisan asal Sulawesi Tengah dengan mempublikasikannya. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ada yang menarik di pusat perkotaan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebuah bangunan tua warisan sejarah peradaban Kesultanan Suku Samawa masih berdiri kokoh dengan arsitektur unik selayaknya istana pada zaman dahulu. Tempat ini bernama Istana Dalam Loka, yang berarti rumah besar atau istana, yang dibangun pada tahun 1885 silam. Setiap ornamen pada bangunan ini memiliki filosofi adat yang sengaja disematkan sebagai bukti keberadaan salah satu kesultanan Islam di Sumbawa pada masa lampau. Konsep rumah panggung dari kayu memiliki luas 904 meter persegi dan menghadap ke selatan, diyakini memberi kesejukan, ketentraman, dan kedamaian bagi pemerintahannya. Begitupun dengan 99 tiang penopang bangunan, dimaknai sebagai perwujudan Asmaul Husna, dan desain ruangan anggota keluarga keturunan Sultan yang dibuat unik, dilengkapi ruang bermain khusus serta ruang persenjataan. Kalau di sini kan ada 13 ruangan, itu ada kamar Sultan, kamar permaisuri, putri, terus musolahnya juga, ada ruang persenjataan, ada kamar inang pengasuh atau semacam babysitter, terus ada kamar selir, ada juga 2 kamar yang diperuntukkan untuk putra sultan yang sudah berkeluarga.
Yang ini kamar khusus tempat bermain khususnya putri, terus ada juga ruangan untuk menenun. Mudah-mudahan hari ini situs ini dijaga dengan sebaik-baiknya, karena ini menjadi tanda bagi generasi yang akan datang untuk belajar bahwa masa lalu yang penuh dengan pembelajaran, keteladanan, dan kejayaan itu harus kita jaga, kita lestarikan menjadi warisan buat anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Istana dalam Loka kini dikelola sebagai tempat wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak dipungut biaya untuk bisa berwisata di tempat ini. Namun, setiap pengunjung wajib mentaati peraturan yang berlaku, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan patuh terhadap norma setiap ruang bangunan. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Beginilah suasana di dermaga wisata Ulele, Kota Banda Aceh. Melalui dermaga ini, kita bisa menyeberang ke salah satu lokasi budidaya tiram yang ada di Kota Banda Aceh. Berbeda dengan tiram yang dijual di pasar lokal, tiram di sini memiliki ukuran super jumbo. Dibeli dari nelayan lokal, tiram super jumbo ini kini mulai dibudidayakan. Syardani Muhammad Syarif atau lebih dikenal Tengku Jamaika sudah bergelut di budidaya tiram sejak beberapa tahun yang lalu. Namun untuk jenis tiram super jumbo ini dirinya baru membudidayakan sejak Juni 2021 lalu. Melihat potensi pasar yang menjanjikan, Tengku Jamaika akan mengembangkan secara lebih luas lagi budidaya tiram super jumbo tersebut. Selain budidaya, Tengku Jamaika juga kerap membagikan pengetahuan kepada masyarakat tentang budidaya dan potensi ekonomi yang cukup besar. Kenapa super jumbo? Karena ukurannya memang sangat besar. Mungkin teman-teman tadi sudah lihat tadi bagaimana ukurannya tadi luar biasa besar. Kita bandingnya dengan Alu Naga punya, nggak sebanding kan? Ini dari Aceh Jaya nih. Lokal berarti ya? Lokal, ya. Kalau lokal, saya jual di sini lokal harganya masih kita anggap murah, 200.000 per kilo. Itu tidak cukup barang, permintaannya banyak, barangnya nggak ada. Budidaya tiram milik Tengku Jamaika kini mulai dikenal luas. Berbagai kalangan mulai berdatangan untuk sekedar melihat proses budidaya tiram tersebut. Tengku Jamaika mendapat bantuan 1.000 unit keranjang beserta pelampung yang didatangkan langsung oleh Kasdam Iskandar Muda. Keranjang ini digunakan untuk pengembangbiakan tiram yang dimiliki Tengku Jamaika. Kini sedikitnya ada ratusan tiram yang sudah mulai dibudidayakan. Dalam hal ini salah satunya Tokoh Pemuda Tengku Jamaika yang bergerak di budidaya tiram ini, kita support. Baik dari sisi oyster mesh bag-nya, kemudian dari sisi pendanaan yang lain yang sifatnya untuk menjadi pius, menjadi contoh buat masyarakat lain, khususnya Aceh, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, agar budidaya tiram ini menjadi salah satu faktor peningkat ekonomi masyarakat Aceh. Harga tiram yang cukup tinggi di luar negeri. Tengku Jamaika menargetkan tiram-tiram super jumbo ini nantinya akan dikembangkan tidak hanya untuk kebutuhan lokal saja, namun juga menjadi komoditi ekspor dari Aceh. Namun begitu, saat ini dirinya masih membutuhkan 5 ton bibit kerang super jumbo untuk dibudidayakan sehingga diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, tiram-tiram ini bisa dipanen dan dipasarkan. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Setelah menyaksikan 3 berita ringan di waktu jeda siang ini, silahkan Anda kembali beraktivitas. Tetapi jangan lupa, karena pada pukul 5 sore nanti, rekan saya Suwanti akan menjumpai Anda dengan 3 berita teraktual seputar penanganan COVID-19 di tanah air. Sampai jumpa.